Sebenarnya dari cuaca itu bisa dirubah juga dari settingan, nggak cuman bicara dari pakan aja. Settingan juga berpengaruh ke larinya emosi sama birahi. Nanti kita akan bahas banyak tentang emosi sama birahi di part-part selanjutnya. Tinggi. Kenapa kok pakai pakan tinggi? Karena memang di daerah mereka daerah dingin. Jadi kalau di daerah dingin, saya pernah ngalami suatu saat titip burung di tempatnya Om Riyadi Wonosobo, burung itu sudah milet putih di tempat saya. Dan ketika sudah konslet, burung itu sudah konslet, namanya kemuning sekarang di Haji Mansur Mustafa. Waktu saya titipkan ke Om Riyadi dengan tidak ada perubahan, pakainya tidak dirubah, yang terjadi burung itu drop cukup lama, sekitar 1 bulan dia nggak gacor-gacor teman-teman. Padahal di bawah gantangan, ditaruh bawah itu udah ngonslet, bahkan Haji Mansur tuh saksinya udah lihat burung itu ngonslet, makanya dibeli sama Haji Mansur karena Haji Mansur pernah lihat gitu loh. Dan sekarang sudah konslet di tempatnya Haji Mansur, namanya labelnya kemuning. Sempat saya ajak jalan-jalan, itu dari saya teman-teman. Teman-teman sering tanya burung itu dari mana? Teman-teman sering tanya burungnya Om Aris yang konslet banyak nggak? Loh, sudah saya jual beberapa marijuana. Marijuana itu udah laku, ya kan, patas, ya kan, terus termasuk kemuning. Jadi banyak banget sampel-sampel pangeran biru yang dari Arka itu lewati beberapa orang, akhirnya jatuh ke Arka. Nublet granat lah itu banyak lah, istilahnya saya sebutin satu-satu nggak perlu, saya pikir buat apa, nggak perlu nyombong kita ya. Yang penting kita akan bicara ya. Teman-teman mau tanya nih kan, teman-teman ini kan bingung mesti. Satu ngajarin pakan tinggi, satu ngajarin pakan rendah. Lah kalau jadi teman-teman nih yang baru belajar, saya mau tanya, teman-teman akan pilih yang mana? Ini yang bingung kan? Ini yang buat bingung kan? Lah makanya saya kasih tahu, satu, dari proses penggarapan settingannya aja itu buat teman-teman akan cukup bingung, ya kan? Belum lagi ngomongin dari proses cuacanya. Jadi teman-teman, kita akan coba mulai masuk ke segmen selanjutnya, yaitu masalah birahi dan emosi, atau lebih fokusnya ke kondisi burung. Kita akan bahas dulu kondisi burung ya, kondisi burung. Jadi ketika teman-teman itu nggarap burung, yang pertama kali mesti dilihat yaitu ketika pertama kali kita dapat ini burung dalam kondisi birahi seperti apa. Memang agak susah. Kalau misalnya teman-teman misalnya bingung, udah nggak usah dulu, ini diabaikan bisa. Tapi saya hanya memberikan gambaran kondisi burung seperti apa, yang kondisi birahinya seperti apa yang burung ini bisa kasih. Nanti kita lihat diagram birahi ya. Saya akan coba buatkan diagram birahi ini hanya untuk perumpamaan saja, tidak berbentuk sebagai sesuatu yang pasti. Nanti ini menurut gambaran di pikiran saya dan apa yang saya rasakan selama ini. Jadi gambarannya birahi itu seperti ini, levelnya seperti ini. Ini hanya untuk gambaran ya, moga-moga ini bisa dipakai teman-teman untuk acuan garap burung nanti. Tapi yang jelas untuk kondisi burung, libido burung akan kita bahas selanjutnya. Terus masalah karakter-karakter yang lain kita akan bahas selanjutnya. Kita akan bahas dulu birahi dulu burung ini, dan di level seperti apakah burung ini bisa konslet gitu ya. Jadi intinya yang pertama kali teman-teman harus tahu, ini untuk gambaran singkat aja, bahwa menurut saya burung fighter adalah burung yang emosinya lebih tinggi daripada birahi. Makanya tampilannya, kalau teman-teman lihat, tampilannya ngotot emosi. Kalau burung konslet, burung semi adalah burung yang birahinya lebih tinggi daripada emosi. Makanya tampilannya santai, dia lebih cenderung duduk ngembang, dia nggak ada emosi, cara bunyinya nggak emosi, cara bunyinya santai. Tapi coba lihat burung konslet itu birahi sama emosinya seimbang. Jadi dia nggak ngotot banget kayak burung vector, emosinya tidak terlalu berlebih dalam arti ketutup sama birahinya. Akhirnya burung itu suaranya lantang seperti burung vector, tapi cara bunyinya slow seperti burung semi, tapi tidak mermelek. Gitu ya teman-teman.
Itu gambarannya. Nah, sekarang kita simak nih diagram burung birahi seperti apa. Jadi teman-teman, kalau teman-teman lihat di diagram birahi burung yang sekarang saya tampilkan di sini, ada 11. Ini hanya untuk kira-kira aja sebenarnya, nggak jadi patokan, karena sebenarnya kan coba kalau ada alat pengukur birahi enak banget, tapi kan sementara ini kan belum ada teman-teman. Mungkin dokter-dokter besok siapa tahu ada yang mengeluarkan, atau ahli-ahli ada yang mengeluarkan alat pengukur birahi. Ini dasar ukuran pengalaman yang saya alami selama saya garap labet. Jadi saya kasih 11 grade atau 11 level birahi. Yang pertama level birahi diam. Level birahi yang dasar yaitu diam, dia jarang bunyi, nggak pernah bunyi, bahkan kalau nggak ada birahinya sama sekali. Mungkin kalau tergantung level emosinya ya, kita di sini bahas birahi dulu, emosi nggak akan saya bahas dulu, nanti selanjutnya kita bahas emosi. Yang kedua, level 2 yaitu level dimana burung itu bunyi tapi sesekali, itu karena birahinya kurang. Level ketiga bunyi sering bunyi tapi masih jarang-jarang, nggak terlalu nggak terlalu gacor. Nah, level keempat ya mulai rajin tapi belum gacor banget, level kelima dia mulai gacor. Ini bicara jantan betina. Kalau yang sekarang nanti kita akan lihat diagram jantan. Kalau ini bicara jantan betina ya Om, teman-teman, gacor. Terus habis level kelima itu gacor di rumah. Nah, biasanya untuk betina posisi gacor ini bisa di lapangan atau di rumah. Mungkin ada yang betina yang kalau zaman rektor dulu di rumah diem, di lapangan gacor. Jadi gacor ini jangan diartikan hanya gacor di rumah. Ada yang penggacorannya mungkin di rumah ditempel-tempel, nanti sampai di lapangan baru digacorin kan gitu kan. Ada yang seperti itu. Nah, level ke-6 vector. Jadi dia akan tampil vector di atas. Ini level dimana burung itu gacor vector, tapi belum sampai vector gacor. Beda ya, gacor di rumah tapi vector di lapangannya masih kadang ada ngetik, ada nge-like, masih tapi nembak dua, tapi belum sampai. Biasanya untuk kelas vector masih bisa masuk nomor kecil sih, tergantung lawannya. Kalau lawannya udah mulai semi jeda rapat ya agak susah ya. Nah, level ke-7 ini vector gacor. Vector gacor ini untuk betina ini biasanya levelnya seperti levelnya cempluk. Cuman bedanya kalau cempluk itu dia masih ada, cempluk atau Ferguson ini masih ada tandem untuk ngangkat emosinya. Jadi mungkin birahinya di level 7 ini ditempel pakai apa namanya jamperan. Jadi ya fokusnya lebih ke fokus emosi. Jadi emosinya lebih tinggi daripada birahi karena dipakai tandem itu untuk ngangkat emosinya. Sehingga biasanya kalau zaman dulu, wah burungku senang jejer warna kuning, burungku senang jejer warna biru, atau burungku senang jejer warna apa gitu ya. Akhirnya kita selalu kalau mau ganteng vector zaman dulu nih, bagi teman-teman yang pengalaman, aku yakin pengalaman itu selalu bawahnya burung nyari warna-warna yang dibenci kan gitu kan, warna-warna yang dibenci. Jadi makanya kalau zaman dulu orang milih warna itu tujuannya untuk naikin emosinya. Terus sampai titik vector gacor. Kalau untuk jantan ini sudah mulai masuk ke level jantan atau betina, mulai double. Biasanya bila bunyi muncul itu di level 5 sih sebenarnya, walaupun dia nggak baru gacor di rumah, sudah mulai keluar bila bunyi. Setelah level 8 inilah level mulai dia keluar dobelan. Setelah keluar dobelan level 9 masuklah ke titik kodrat. Ini saya bahas dulu level-levelnya dulu, nanti kita uraikan. Terus setelah konslet, apakah level di atasnya ada lagi? Ya, ada lagi. Setelah konslet dia sampai konslet ngedol. Ada konslet yang diem di rumah, ada konslet yang sampai akhirnya ngedol. Walaupun diem di rumah, kalau kita ugal-ugalan pakannya dia ngedol lama-lama. Bahkan sampai lagunya berubah, lagunya minor banget, sampai kayak tikus kejepit, dan akhirnya level ke-11 lah tercapai, namanya akut. Mungkin bisa lip sync, mungkin bisa ngerenggang lagunya, nadanya mungkin kek 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 atau tik 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 kayak gitu. Kayak Arnold dulu mungkin speed ya, sekarang udah mulai nadanya mulai lebih lelah kayak gitu. Jadi itu level paling akhir, sampai akhirnya lip sync tanpa suara tapi cuma mangap aja atau melet.
Jadi itu level-level birahi yang teman-teman harus ketahui. Ini menurut pendapat saya. Monggo nanti kalau ada teman-teman yang mau koreksi bisa koreksi di kolom komentar. Kita kan berbagi, kita sharing, karena saya nggak merasa bahwa saya paling pintar teman-teman. Saya hanya memberikan apa yang menurut gambaran ada di pikiran saya ya. Jadi nanti teman-teman jangan merasa bahwa saya paling pintar, paling guru, enggak. Kita akan berbagi pengalaman, sharing di komentar di YouTube saya ini. Jadi nggak usah takut-takut. Teman-teman nggak usah takut-takut, ini level birahi yang ada di dalam burung lovebird. Lah, makanya ketika saya bicara level birahi, saya lebih senang bicara tentang konslet itu dengan emosi sama. Saya akan kasih satu diagram lagi. Kenapa sekarang terjadi burung belum sampai konslet, akhirnya cuma mangap-mangap sama melet. Sebenarnya diagram ini yang jadi patokan. Kadang-kadang kita berpikir dulu itu jebol birahi menjadi suatu yang heboh, suatu yang luar biasa, dan akhirnya burung ini jadi pada rusak, mangap atau melet aja, atau bahkan lipsing aja tapi tidak ada suaranya. Mungkin untuk burung-burung yang libidonya tidak gampang birahi, dipakan tinggi sapol-polnya baru gacor nggak ada masalah. Tapi kalau yang karakternya gampang birahi, kadang-kadang cuma melet, cuma mangap, gila. Sebenarnya diagram inilah yang menjadi patokan. Jadi belum sampai baru level gacor, dinaikinnya ugal-ugalan pakai doping, pakai pakan yang aneh-aneh, yang terlalu over gitu. Makanya saya jualan pakan pun tidak menyarankan untuk pakai pakan saya over-overan, pakainya ngirit aja. Karena pakan saya itu lebih fokus ke penggacoran burung, bukan pada fokus ke naiknya birahi saja. Gitu ya teman-teman. Jadi saya nggak mau promosi pakan, terserah deh yang mau pakai pakan saya boleh, enggak juga nggak apa-apa, nggak ada pengaruh, saya nggak ngurut. Gitu loh. Jadi intinya saya di sini hanya pengen mengedukasi teman-teman pun yang pakai pakan tinggi, monggo pakai pakannya jangan terlalu over. Kasusnya akan terjadi nanti lipsing sebelum konslet, lompat. Jadi di level 5 dia terus kemudian lompat langsung ke level 11. Gitu ya teman-teman ya. Ini terjadinya akut sebenarnya sebelum konslet rata-rata seperti ini, dan kalaupun bisa diturunkan birahinya dia tetap nadanya nada factor.